Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 15. All surfaces clear. Semua permukaan bersih. Permukaan datar adalah magnet bagi kondisi berantakan. Jika Anda memasuki rumah sambil membawa banyak barang, saya bisa memastikan barang-barang itu akan langsung mendarat di permukaan pertama yang Anda temui. Permukaan yang datar dan luas begitu mengundang barang-barang untuk tidak berada pada tempatnya. Bahkan Anda bisa merasakan tarikan gravitasinya. Coba perhatikan berbagai permukaan yang ada di rumah. Di meja makan Anda, apakah ada barang selain piring, wadah makanan, dan mungkin hiasan? Apakah meja kecil di rumah bebas dari barang selain minuman atau cemilan yang sedang dinikmati? Bagaimana dengan nakas? Apakah bebas dari barang selain lampu atau mungkin remote control? Tempat tidur, apakah benar-benar hanya berhias sprei, selimut, dan bantal yang akan Anda gunakan? Apakah meja dapur benar-benar bersih dan siap menjadi tempat Anda menyiapkan makanan? Dan meja kerja Anda, seberapa banyak permukaannya yang masih bisa dilihat? Sangat mungkin Anda masih harus berupaya mengatasi masalah permukaan yang berada dalam kondisi berantakan, kecuali Anda memang sudah menjadi minimalis total dan sepenuhnya, atau orang yang sangat ahli menjaga kebersihan rumah. Kondisi ini bisa saja hanya terjadi pada satu area, seperti meja atau area kerja, atau mungkin di semua meja dan permukaan lain di rumah. Anda bisa saja mengalaminya karena suatu kegiatan baru telah terjadi. Misalnya anak-anak membutuhkan tempat luas untuk prakarya atau Anda terpaksa membawa pulang pekerjaan ke rumah. Namun mungkin juga hal ini sudah menjadi suatu masalah yang menumpuk selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anda mungkin bertanya, apa pentingnya permukaan yang bersih? Tanpa permukaan yang rapi dan bersih, kita tidak memiliki ruang untuk melakukan apapun. Permukaan yang rapi dan bersih penuh dengan potensi dan berbagai kemungkinan. Disinilah hal-hal istimewa bisa terjadi. Namun bayangkan betapa banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan permukaan yang terlalu semrawut. Tidak ada tempat untuk menyiapkan sajian lezat bagi keluarga. Tidak ada tempat untuk duduk bersantai bersama anak-anak dan pasangan. Tidak ada ruang untuk mengatur dan membayar tagihan, mengerjakan tugas sekolah, atau melakukan hobi. Dalam beberapa kasus, mungkin bahkan tidak bisa beristirahat di tempat tidurnya sendiri. Jangan khawatir, yang kita perlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah sikap baru dan antusiasme untuk menerapkan prinsip berikut. Permukaan bukan tempat menyimpan barang. Permukaan ada sebagai ruang berkegiatan dan harus dijaga agar tetap rapi dan bersih setiap saat. Jika bisa melaksanakan prinsip minimalisme ini, Anda pasti akan gembira melihat hasilnya. Rumah Anda tidak hanya akan tampil lebih apik, teratur dan tenang, tetapi juga jauh lebih bermanfaat dan mudah dibersihkan. Untuk mencapai hal ini, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap permukaan, khususnya cara berpikir tentang ciri-ciri fisiknya. Secara alamiah, permukaan bersifat lengket, luas, rata, dan ideal sebagai tempat beristirahat berbagai barang. Begitu ada satu barang di situ, biasanya barang itu tetap di sana selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mungkin barang itu sudah begitu lama berada di suatu permukaan sampai tak terasa aneh lagi. Kita sudah begitu terbiasa melihat barang itu sehingga barang itu pun menjadi bagian dari pemandangan kita. Setelah itu barang lain datang, lalu barang lain, dan seterusnya. Sebelum kita menyadarinya, permukaan itu berubah dari bidang datar yang rata dan halus menjadi permukaan turun naik yang dibentuk oleh berbagai barang yang terjebak di sana. Ubahlah cara pandang kita dan bayangkan permukaan sebagai tempat yang licin. Jika permukaan itu selicin es atau miring beberapa derajat, barang apapun tidak bisa tinggal terlalu lama.
kita bisa leluasa berkegiatan, lantas barang apapun yang tertinggal setelahnya akan langsung jatuh dan pergi. Mengingat permukaan ajaib seperti itu belum pernah ada, kitalah yang harus berpura-pura atau membayangkan seperti itulah fungsi permukaan di rumah. Sebagai tambahan, segala sesuatu yang kita letakkan di permukaan licin itu harus ikut saat kita meninggalkan ruangan. Jika kita menaruh cangkir di meja, buku di nakas, atau prakarya di meja makan, barang-barang itu harus diangkat dan dibawa saat kita meninggalkan tempat. Minta juga anggota keluarga Anda melakukan hal yang sama. Ada pengecualian, yaitu barang-barang yang tempat memang di permukaan itu boleh tetap berada di sana, seperti hiasan atau tempat lilin di meja makan atau lampu baca di nakas. Kita juga boleh mengecualikan remote control di atas meja TV, stopless kue kering di dapur, dan beker di dekat tempat tidur. Namun jika Anda ingin menghias permukaan dengan beberapa barang, baik karena alasan fungsi maupun dekoratif, batasilah 3 barang saja per permukaan agar tidak memancing tumpukan barang lain. Terakhir, jangan lupa ada permukaan yang paling luas di rumah, yaitu lantai. Area lantai menjadi tantangan tersendiri karena begitu luas. Jika meja, lemari, dan laci kita penuh atau saat kita merasa enggan mengembalikan barang pada tempatnya, kita cenderung menumpuk barang begitu saja di lantai. Jangan sampai Anda menyerah pada godaan ini. Lantai tidak memiliki pembatas yang tegas, tidak ada barang yang jatuh dari lantai. Jadi begitu berada di atasnya, barang tersebut akan terus berada di sana lalu meluas, bertambah luas, dan terus bertambah. Saya sudah pernah melihat rumah yang lantainya benar-benar terkubur barang dan hanya ada jalur sempit untuk berjalan melintasi ruangan. Orang yang tinggal dalam lingkungan seperti itu tidak akan bisa melakukan hal-hal yang produktif karena bergerak pun sulit. Lantai adalah tempat kaki-kaki melangkah dan perabot berat berdiri. Pastikan lantai di rumah tetap bersih dan bebas dari barang-barang lain. Setelah merapikan permukaan di rumah, kita akan merasa bersemangat untuk menjaga kondisinya agar tetap seperti itu. Siapa yang mau mengulang kerja keras merapikan barang? Cara paling efektif untuk menjaga kerapian adalah membiasakan diri mencermati ruang dan tempat di rumah. Sebelum meninggalkan kamar atau mematikan lampu, perhatikan terlebih dulu meja-meja atau permukaan bufet dan lantai. Jika tidak semulus yang seharusnya, sisihkan waktu beberapa menit untuk membersihkan barang-barang itu. Cara cepat dan mudah ini sangat berguna membantu kerapian rumah. Ikuti aturan ini, jika suatu ruangan sudah kosong, permukaannya pun harus kosong.